Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Kurang semangat, kayaknya masih sibuk sendiri nih. Haleluya. Shalom. Mari kita mau katakan shalom sambil lambaikan tangan, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Tidak terasa kita sudah di akhir Februari. Kita tahu dan kita yakin, kita percaya penyertaan Tuhan dahsyat buat hidup kita, amin. Penyakit boleh datang, masalah boleh datang, apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita. Namun ketika kita mengandalkan Tuhan, kita percaya Tuhan pasti menolong kita, amin. Percaya penuh pada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah, menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sekecil apapun pujian yang kita naikkan, kalau itu dari hati kita, itu pasti menyenangkan Tuhan. Haleluya. Maka tidak ada yang berdiam diri pagi hari ini. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, menaikkan pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan,
katakan buat hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan kami mengucap banyak syukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih kemuliaan bagi Allah kita dong. Haleluya. Haleluya. Masih semangat, amin? Amin. Masih semangat, amin? Haleluya. Yang semangat katakan amin. Amin. Katakan aminnya sambil kepalkan tangan di atas. Oke? Yang masih semangat katakan amin. Amin. Haleluya. Jehovah Rafa. Apa? Haleluya Tuhan. Jehovah Rafa. Allah yang menyembuhkan. Jehovah Yes, Jehovah Nissi, banjir selamatkan, Jehovah Shalom, Haleluya, tangan buat Tuhan. Sebentar. Pujian ini mengatakan Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang mencukupi, dan juga panji keselamatan kita. Kita percaya, amin? Amin. Amin? Amin. Covid boleh bermutasi dari Delta, Alpha, apalagi Omikron, ya, segala macam. Tapi Allah kita tidak pernah berubah, amin? Dia tetap Allah yang sama, dialah Allah yang menyembuhkan, amin? Amin. Haleluya, dialah Allah yang menyembuhkan. Mari tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Dialah Allah yang menyembuhkan, dialah Allah yang mencukupi, dialah Tuhan yang selamatkan, dialah Allah yang
Terima kasih yang dalam saja kami boleh dalam Tuhan ini. Karena kasih dalam murah saja Tuhan, kami kumpulkan untuk mendengarkan firman. Yang kudus, hamba tahu, kamu membaca, hambamu tidak layak menyembahmu, tapi kudus engkau layak hambamu. Kudus urapi Amin. sehingga hambamu boleh menyembahkan kebenaranmu. Haleluya. Kami yang mendengar, kami yang diisi oleh kebenaranmu, boleh menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Orang-orang yang ubahkan menjadi lebih sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hambamu akan menjaga kebenaranmu, Roh Kudus. Urapi setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Urapi setiap hati kami. Amin. Sehingga hati kami siap dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami sangat senang mendengar tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Shalom. Kedengarannya. Saya duduk lagi. Bapak Ibu, tema yang kita usung sepanjang bulan ini berbicara mengenai kasih Allah dan cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama, cinta kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya jujur, orang yang terakhir untuk membahas Tuhan itu agak karena dari minggu pertama, kedua, dan ketiga hampir semua sudah dibahas. Dan kita yang sebagian yang terakhir kadang-kadang mungkin apa yang mesti kita sampaikan. Kadang-kadang saya pikir, wah Tuhan ada 1, 2, 3, saya langsung aja deh. Tapi puji Tuhan, ada beberapa kejadian nanti yang akan saya saksikan panjang 1 bulan ini, pada bulan ini, dan saya membagikan dan bicara semuanya mengenai kasih. Apa yang kasih Allah yang sudah saya terima, saya mau berikan juga buat sesama saya. Yuk kita sama-sama dulu ya, di dalam Lukas 10 ayat 75 sampai yang 37. Biasanya saya minta bacakan, kali ini enggak, karena saya tahu saya belajar ketika saya mengajar anak-anak sama biasanya dengan cerita. Dan pikir ini sebenarnya itu sedang cerita, sedang menyampaikan perumpamaan dalam bentuk cerita. Dan saya belajar agak, karena saya kitab agak susah membaca, saya kitab apa pakai HP itu membaca yang nanti dia bisa. Pada satu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ahli Taurat ini bukan orang yang biasa, orang yang tahu kebenaran, orang yang tahu isi Alkitab, orang yang istilahnya yang seperti pendeta lah, istilahnya sekarang di gereja ya. Mereka tahu kebenaran, mereka tahu firman Tuhan. Dan seolah-olah dia di sini ingin mencoba Yesus. Dan Yesus tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Dia membalikkan pertanyaan itu dengan satu pertanyaan lagi. Dia bilang begini, apa yang tertulis di dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana? Dia soal dia balik bertanya kepada orang itu, ahli Taurat itu. Apa sih yang kamu baca? Apa sih yang kamu tahu dari hukum Taurat kamu? Lalu jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup.
Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu kuncinya. Kata firman Tuhan. Tetapi untuk membenarkan dirinya, membenarkan ayat tadi, orang itu berkata kepada Yesus, dan setiap akan sesama manusia. Siapa sih sesama saya? Dia ingin memuji jawaban Yesus. Dia hanya ingin kepo. Apa sih yang kira-kira Yesus jawab? Kira-kira bertentangan enggak dengan Taurat? Maksudnya seperti itu. Tapi Yesus tipe orang yang sangat pintar, orang yang sangat berhikmat. Dia membalikkan pertanyaan dia dengan pertanyaan lagi. Jadi Bapak Ibu, orang yang pintar itu seperti itu. Kalau dia ditanya, dia balik bertanya. Itu ciri orang pintar. Lalu jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Maksudnya Yesus ini orang Yahudi ya. Lalu ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulinya. Dan sesudah itu ia pergi meninggalkan dia setengah mati. Ini di sini setengah mati ya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Imam di sini mungkin kelasnya kayak pendeta lah gitu. Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dia hanya melewatinya saja. Lalu datanglah demikian juga seorang Lewi. Dia datang ke tempat itu, tetapi ia melihat ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan juga. Hanya melewati. Padahal ada orang yang setengah mati di situ. Karena dirampok, karena dipukuli. Kadang-kadang mungkin dibegal lah istilahnya. Istilahnya sangat begitu. Lalu datang orang Samaria. Orang Samaria ini orang yang tidak istilahnya musuh bebuyutannya orang Yahudi. Jadi mereka tidak berbicara, ketika bertemu pun mereka tidak bersapa dengan orang Yahudi. Saya tidak tahu cara membedakannya antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Kita ketemu di jalan, kan sama-sama manusia. Mungkin karena pakaiannya, mungkin perawakannya, saya tidak tahu. Tapi mereka bisa membedakan itu, hebat. Yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria ini mungkin dia bilang, kenapa ini orang kenal? Dia bukan orang saya, dia bukan suku saya, dia bukan saudara saya. Tapi orang Samaria ini tergerak oleh belas kasihan. Dia memiliki kasih. Itu kuncinya. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Ditolong orang itu, dibalut luka-lukanya. Sesudah ia menyidamkannya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas ke keledai. Tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan melawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Lalu tanya kepada dia, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu, pendapat ahli Taurat tadi, adalah sesama manusia?
dari orang yang jatuh tangan penyamuk itu. Kita lihat di sini jawaban orang itu. Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan berkasih padanya. Jawab orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Berarti orang Samaria tadi ya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Puji Tuhan. Satu cerita, satu kisah. Menurut saya satu percakapan. Ya kalau didramakan itu bagus. Seolah-olah di sini ada orang Yahudi yang iseng, orang itu ingin memuji Yesus, ingin mencobai Yesus dengan pertanyaan, dan pertanyaan itu dijawab oleh Yesus. Luar biasa saya teman ini. Dan kita akan belajar. Ada beberapa hal yang saya sangat menarik dari kisah ini. Yang pertama, bahwa tidak sebuah imam dan orang Lewi seperti di perumpamaan itu. Kita samakan persepsi dulu. Maksudnya gini, enggak semua orang Lewi, enggak semua orang imam seperti yang di perumpamaan itu. Kenapa saya bilang begitu? Nanti dia akan saya bahas. Tapi saya bilang bahwa jangan menyamakan seseorang satu suku lah istilahnya. Semua suku sama. Orang Batak, semua sama orang Batak. Sifatnya begitu. Juga semua. Terus orang Bangka, semuanya kalau bicara keras. Enggak semua. Mungkin saya salah satu yang keras. Tapi enggak semua. Terus orang Jawa, orang Tangerang, ada ciri khas masing-masing. Tapi enggak semua seperti itu. Ya, enggak semua orang seperti itu. Kalau kita kan mungkin seperti saya tadi, imam ini sekelas pendeta, sekelas orang Lewi ini sekelas pengerja. Dan enggak semua pengerja kan pengerja seperti itu. Ketika dia melihat, dia kasih sediaan orang. Benar? Jadi jangan samakan menyamakan semuanya. Semua suku sama. Ya. Semua suku ini semua sama sifatnya. Enggak juga. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan, itulah imam dan orang Lewi. Dia sebenarnya mau status dia apapun, kalau dia nggak tahu kebenaran tapi dia nggak melakukan, itulah orang Lewi dan imam yang dicintai itu. Saya pikir orang Lewi dan imam ini orang yang tahu kebenaran, orang yang boleh dibilang dia hafal dengan isi Taurat. Benar? Kadang-kadang kita begitu, kita tahu kebenaran, kita ada sebenarnya tahu satu hal, mau kita menolong orang, tapi kita nggak melakukan itu, kita sama dengan orang lain itu, kita sama dengan imam itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menolong orang. Contoh yang paling gampang ketika COVID awal-awal, saya ingat karena ada beberapa teman yang masih usahanya masih jalan, kami kumpul, kami udah sedikit-sedikit untuk teman yang benar-benar berdampak, kami lakukan itu. Karena kami tahu ketika kami berusaha untuk menolong orang, usaha kami lah kekurangan. Usaha kami bisa berjalan kok. Benar ya, ketika awal COVID saya ingat ada beberapa teman di gereja ini mendonasi, kita kumpul, kita beli bahan sembako, kita bagi-bagi pada jemaat, pada orang-orang yang memang jemaat yang benar-benar berdampak. Karena kita tahu
dan kita mau melakukannya. Supaya apa? Kita akan jadi imam dan orang itu. Lalu yang ketiga, tidak mungkin seorang mengasihi Tuhan yang tak terlihat kalau ia tidak mengasihi sesamanya yang terlihat. Yang terlihat aja kamu nggak mengasihi, apalagi yang nggak kelihatan. Saya masih punya satu kebudayaan ketika orang tuanya meninggal, dia sudah nggak ada, baru istilahnya mereka kasih beliin daging, beliin ayam, beliin buah-buahan. Padahal orang tuanya udah nggak menikmati itu. Ketika sudah sembahyang, mereka juga yang makan. Kata-kata saya pikir, ini orang ini mengasihi orang tuanya enggak sih? Ketika orang tuanya hidup, enggak diperlakukan seperti itu. Ketika orang tuanya hidup, enggak sesuai dengan apa yang sebagian meninggal. Apakah dia hanya istilahnya mengatakan saya mengasihi orang tua saya, tapi ketika dia sudah nggak ada, nggak mungkin. Dia hidup aja kamu nggak mengasihi dia, apalagi dia sudah menikah, apalagi sudah nggak ada. Bisa bilang ke engkau, dia kata love God love people, kasih lu sama ini. Belum kamu bisa bilang masih Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, tapi engkau nggak mengasihi sesama, wah ada yang salah. Karena firman Tuhan bilang kalau engkau mengasihi aku, engkau juga mengasihi sesamamu. Dua perintah itu. Kalau kau mengasihi orang yang kau sayang, itu kau mengasihi Tuhan. Dan ketika saya bertobat, saya sudah melakukan itu. Dan saya berjanji pada diri saya sendiri bahwa ketika Allah berusaha hidup, saya berusaha untuk selalu berikan yang terbaik. Karena saya tahu itu masih dia itu lah dia bisa menikmati. Jadi engkau mengasihi Tuhan dan kasih hidup samamu. Nah, tema bulan ini sangat luar biasa. Love God, love people. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Lalu yang keempat, orang yang punya kasih pasti akan memberi pertolongan untuk orang yang butuh pertolongannya. Orang sama adik padahal boleh katakan orang yang nggak dianggap, orang yang istilahnya orang yang berpikir orang ini nggak mungkin tolong saya, orang ini nggak mungkin bisa tolong saya. Kenapa? Dia besar aja dia enggak. Ketika ketemuannya sering bawa muka, Yakobus 4 ayat 17 punya satu ayat aja kalau bacakan. Tadi saya sudah baca. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Boleh minta yang dekat bunyikan. Yakobus 4 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dia berdosa, Bapak Ibu. Ketika dia tahu kebenaran, ketika dia berbuat baik, dia melakukannya. Lalu Tuhan yang bilang kepada saya, ia dosa. Kalau engkau tahu bisa menolong orang yang tadi engkau enggak melakukannya, itu dosa. Luar biasa.
beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar sebulan lebih lah, saya ada ikut satu komunitas kayak gitu. Setiap hari kami bahas tentang Tuhan, dan setiap minggu kami bahas tentang Tuhan. Dan kita mulai dengan agar kita mulai saja. Hal ini menarik buat saya hanya masuk dalam kelompok itu, dan saya pikir ada hal-hal yang menurut saya bisa saya lakukan di sana. Hal-hal yang mungkin kecil, tapi minimal kami sudah lakukan. Kami kumpulin donasi, kami ada beberapa donatur yang istilahnya yang support kami. Ini belikan bulan Januari kemarin, kalau saya ingat itu pertama kali saya ikut kelompok itu, saya diajak untuk ikut ke satu kami Tuhan. Kami kumpulin di sana, ada sekitar lumayan banyak pada sana itu. Kami memberi apa yang bisa kami beri di sana. Kumpulin sembako, terus ada beberapa peralatan yang mereka butuhkan di sana, kami berikan di sana. Lalu bulan kemarin kami kumpulin lagi, kami bagikan pada satpam yang pinggir jalan. Kami lakukan itu, mungkin kecil, tapi kami itu yang kami bisa lakukan sementara kali ini. Dan saya belajar dari kelompok itu, mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan itu harus seimbang. Harus istilahnya, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau juga mengasihi orang yang menciptamu. Itu membuat pelajaran menarik buat saya. Nah, pengembangan ini mengajarkan kita untuk yang pertama, jangan seperti imam dan orang lain yang tahu kebenaran tapi tidak melakukannya karena dia tidak memiliki kasih. Dia hanya tahu kebenaran, dia tidak punya kasih. Percuma, dia tidak akan tolong orang itu. Kalau kamu dianggap sebagai sesama, kalau kamu mau dianggap sebagai manusia, kita harus punya kasih. Tanpa kasih engkau bukan manusia, itu kuncinya. Kalau engkau mau bilang sesama manusia, engkau harus punya ini namanya kasih. Lalu kedua, jadilah orang Samaria yang walaupun tak diharapkan pertolongannya, tapi tetap menolong. Kenapa? Karena dia punya kasih. Makanya Tuhan bilang orang Samaria yang baik hati. Makanya ada juga bilang orang Samaria yang murah hati. Mungkin kita belajar. Mungkin kita ngajar enggak? Mungkin kita anggap engkau nggak bisa buat apa-apa buat saya. Tapi ketika kita mau melakukan itu, pada itu, karena satu aja, kita mengasihi dia. Seperti kita mengasihi Tuhan. Lakukan itu bukan buat orang itu, tapi lakukan itu. Kita mengasihi Tuhan. Kalau engkau mau dilakukan manusia, punya orang sama ini, walaupun istilahnya dia tidak engkau pasti siapa. Walaupun mungkin engkau kecil, tapi ketika dia menolong orang itu, mereka bilang itu orang Samaria yang berhati, orang Samaria yang murah hati. Kenapa? Dia kasih. Lalu yang terakhir, jadilah orang Samaria baik hati yang menolong, bukan hanya menolong ya, sampai tuntas dan bertanggung jawab atas orang yang ditolongnya. Menolong di sini bukan berarti menolong hanya sekedar menolong, dia menolong sampai tuntas. Dia menolong tidak hanya sekedar dibalut aja, enggak.
dia bawa orang itu, dia balut lukanya, dia siram minyak dan anggur, dia bawa naikin ke daya dia bawa orang itu sampai ke penginapan. Sampai di penginapan, besoknya dia bilang pada orang yang di penginapan itu, engkau rawat orang ini. Dia kasih uang pada orang itu. Tidak ada di situ, dia bilang pada orang itu, kalau engkau merawatnya, bahkan pulang uang ini, bilang pada saya. Jika saya kembali, minta pada saya. Dia menolong sampai puntas. Dia menolong nggak setengah-setengah. Walaupun orang ini kalau ini mungkin nggak hakim pertolongan dia, tapi dia mau melakukan itu sampai tuntas. Dan ada satu saksi yang saya ada kisah sedih, ada kisah enak. Tapi saya membagikan ini beberapa belum seminggu kemarin kejadiannya. Pagi-pagi biasa hari Minggu itu kejadiannya. Pagi-pagi saya bangun ke gereja. Biasa saya bangun, ya kita doa segala macam. Habis itu saya buka HP, misalnya HP saya taruh di depan karena di kamar. Begitu saya buka WA, ada WA, kok pasal kebakaran, kebakaran. Waduh, saya langsung down. Kenapa? Karena di pasar itu lumayan banyak pelanggan saya di situ. Hampir istilahnya 80-90% pelanggan saya di pasar itu. Saya langsung teleponin, Bu, ya makanan di mana, Bu? Ini ada cerita, oh di tengah kok. Ya pinggir sih enggak, cuma yang tengah ini, saya nanya, yang tengah mana nih? Lalu ketika dia sebut nama-nama tokonya, saya langsung lemes. Karena hari Jumat itu biasanya saya ngasih ceritanya ke Nabi, tapi karena dia bilang, kok seneng aja, ya udah. Saya pikir seperti itu biasa lah di tokokan. Pikir tadinya banyak kok, dia bilang, oh ya udah, karena didobel aja di sini biasanya gitu. Saya langsung lemes karena kaget saya lumayan gede di situ, di toko-toko mereka itu. Dan ketika dia sebut nama toko-toko itu, saya langsung lemes. Kenapa? Karena seperti tadi kedua toko itu customer yang lumayan gede buat saya. Dan pagiannya akhirnya saya langsung bilang, kok gini? Tuhan, kok kita main uang gitu? Kenapa main kecil-kecil aja? Akhirnya, oke, kita ke gereja biasa. Dan pulang gereja saya telepon Bang, kita ke sana yuk, agak sore tapi saja ya udah ke sana. Melihat, saya langsung lemas karena saya pikir semua habis, semuanya ludes. Dan untungnya pulang Indonesia begitu, baru ada untungnya. Ada satu customer yang paling kirim pasar, dia sudah bilang, kok kirim ke rumah yang sedikit aja, kirim ke pasar. Dan itu yang selamat di toko dia. Kenapa? Dan dia kirim ke rumah. Walaupun memang udah beberapa yang udah dikeluarin, tapi di pasar itu barang saya nggak banyak. Dan saya berpikir, wah ini gimana gua naginya? Gimana cara saya untuk nagih ke mereka? Sementara habis semuanya. Lalu saya pesan bos saya tanya sama bos saya yang di Palu dan yang di Bandung, yang ini hanya bilang, wah ya udah dikasih kelonggaran gitu Pak ya. Lalu saya bilang,
Karena yang di Padung itu dia lebih pengalaman dibanding saya. Tanya dia, belajar laginya gimana cara untuk istilahnya kalau mereka kebakaran, gimana cara saya untuk ngomong sama mereka. Kalau diajarin gini-gini, oh iya, ternyata hari Minggu itu saya ke rumah mereka dan di Tuhan mereka bisa dengan baik karena saya selama saya di sana sih saya gitu selama saya di pasar itu terutama apa yang nggak tahu apa yang saya lakukan di sana kadang-kadang yang saya main bagus ini kesini kali kok dalam menitnya mas bulan sekali ya seminggu 2 minggu atau sebulan sekali lah minimal saya beli mereka makan dari sini saya bawa ke mereka bukan minggu ya tapi hanya untuk membuat lancar aja pembayarannya saya lakukan itu bukan minggu tapi hanya membuat lancar saja kita makan. Saya lakukan itu dan saya belajar. Oh, itu kita tahu. Oke, saya tetap pembayaran. Bon ketika masuk bon baru, mereka bayar sambil mereka nitip bon yang terbakar itu. Barang-barang mereka itu. Dan puji Tuhan, hari Jumat kemarin saya sudah kirim barang mereka. Mungkin nggak masalah ada, tapi puji Tuhan ketika saya punya kasih ketika saya bilang kepada mereka, oke ini kita tahan dulu, ketika mau beli barang mau bayar ini aja, selesai. Sambil mereka dicicil dan mereka mengerti itu. Kenapa? Kita semua nggak mengharapkan ini kejadian, tapi itu tanggung jawab. Dan saya tetap buat mereka, kemudian saya tahu mereka nggak hanya sekedar belum selesai juga, saya tetap kasih juga barang. Saya tetap gini biasanya mau bilang mungkin hal-hal kecil yang kita lakukan buat mereka itu apa akan mereka mungkin ini engkau yang suka ngasih makanan baik juga ya. Dan susah kenapa itu? Kenapa? Karena saya tahu, saya belajar bahwa cari makanan itu nggak gampang, cari makanan itu sulit. Dan saya berusaha, tiap makanan saya, mungkin bos perusahaan kita lain, tiap tahun mereka bisa menjadi kok, mereka nggak kerja pada apa-apa. Tapi setahun saya berusaha, ketika lebaran Sintia, saya belikan mereka kue-kue keranjang. Setiap tahun, walaupun krisis, walaupun misalnya pandemi itu kita berikan buat mereka. Cara lingkungan istilahnya dulu cincai lah kata orang Chinese. Gampang lah itu. Dan saya lakukan itu tahun. Sampai istilahnya ini baik. Kenapa? Karena saya belajar mengenal itu. Mungkin cara manusia itu hitungannya agak susah, tapi saya belajar yang mau memberi buat mereka karena saya berpikir mereka sudah lakukan yang misalnya mereka sudah membantu saya juga dan kita mau belajar mengasihi Tuhan dan masih sama menolong orang tidak hanya sedang menolong tapi sampai tuntas. Oke? Singkat jelas, tapi saya bilang jika mau mengasihi Tuhan, kasih dulu orang-orang yang mengasihi kamu. Ini kalau kita nyanyikan lagu gampang. Aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi ketika dihadapkan dengan kata sekitar, belum tentu lagu itu akan bisa jadi indah. Yuk, pemain musik.
mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Kasih dari surga memenuhi kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus Mari kita berdiri bersama-sama. Mengalir. kasih dari Biarlah setiap kita akan diajar oleh firman Tuhan hari ini, bahwa kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus bukanlah kasih yang teori, tapi Tuhan membuktikan contoh kehidupannya mengasihi Bapaknya dan mengasihi sesamanya. Biarlah hari ini kita akan mengalami kasih yang mengubahkan itu. Biar kita jangan menggeneralisasi atau menyamakan sama rata semua orang punya karakter yang sama, tidak. Tetapi biarlah kita akan mengalami kasih yang mengubahkan. Biarlah kita jangan memandang orang dari kulit, dari luarnya saja, tapi kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita akan kita ekspresikan dengan memperhatikan, mendoakan, dengan kita menolongnya. Biar Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Biar Roh Kudus akan memimpin kita menjadi orang-orang yang bertindak dalam kasih. Haleluya, haleluya. Setiap jemaat yang mengambil keputusan hari ini, ya Tuhan, aku ingin belajar bertindak dalam kasih, karena kasih itu telah mengubahkan hidupku. Mari Bapak Ibu, engkau bisa meletakkan tangan di lubang dada bersama-sama dengan saya, baik di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing. Kita berdoa meminta kasih yang mengubahkan, kasih yang bertindak itu ada dalam kehidupan kita. Tidak usah peduli, tidak usah mengharapkan kalau kita bertindak dalam kasih. Kalau kasih yang mengubahkan itu tinggal dalam kehidupan kita, apakah kita akan diberkati atau enggak. Tetapi yang menjadi kunci adalah bahwa kita melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan akan memperhitungkannya. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk kami sekali mengambil keputusan yang baru hari ini. Biar kami belajar untuk Tuhan mengalami
kasih yang mengubahkan dalam kehidupan kami, kasih yang bertindak Tuhan, bukan hanya teori, tetapi dalam kenyataannya, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap Tuhan kekuatan kami akan berupaya mengasihi sesama kami ya Tuhan. Oh, dengan doa, dengan perhatian, dengan pertolongan, dengan bantuan, dengan apapun juga yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan, yang Tuhan perkenankan supaya kami menjalankan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan dengan Roh-Mu akan memimpin kami. Biar Tuhan akan memimpin kami. Biar Tuhan akan menolong kami, memberikan kekuatan dari hari ke hari, memampukan kami untuk mengasihi sekalipun disakiti, mengasihi sekalipun dikecewakan, mengasihi sekalipun Tuhan tidak menerima apa-apa dari manusia. Kami belajar mengasihi tanpa pamrih. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan buat seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar hidup di dalam kasih Tuhan, kasih yang dari sorga, mengalir terus bekerja dalam kehidupan kami. Terutama di antara mereka hari-hari ini mengalami krisis kasih, Tuhan Kau menghiburkan, Tuhan Kau memulihkan, dan secara khusus Tuhan Engkau memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan yang menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Amin. Biar Tuhan pakai guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya, mari kita katakan bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan, silakan kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Pak Amin yang sudah melayani kita dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Doa kita Tuhan akan memberkati senantiasa untuk pelayanannya, kehidupannya, dan pekerjaannya juga ya. Biar Tuhan akan membuat menjadi berhasil. Pada waktu saya lihat di televisi dan juga baca di satu portal berita Pasar Gembong kebakaran, yang saya ingat kok Amin langsung. Cuma saya nggak tega menelpon dia karena saya tahu benar apa yang dikatakan tadi, 80-90% mitra bisnisnya ada di sana begitu ya. Tapi saya percaya bahwa berkat Tuhan tidak dapat dihentikan oleh kebakaran. Amin. Tuhan memberkati ya. Jadi Pak Amin juga tadi sudah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk buat relaksasi, namanya Pak Amin itu bahasa ekonominya ya. Jadi ada sedikit supaya mereka bisa bertahap setor begitu ya. Tapi nggak usah khawatir, pasti setor aja tetap sama jumlahnya. Cuma caranya aja yang dari bertahap gitu ya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati Pak Amin hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kegiatan sepekan kita dari Selasa sampai Kamis tanggal 1 sampai 3 Maret 2022 itu ada komunikasi pastoral online. Jadi Bapak Ibu Gembala atau pengurus gereja atau jemaat bisa mengunjungi ya. Juga secara onsite, manakala bisa janjian lebih baik ya, karena kita masih ada di suasana yang tidak biasa ya. Nah Bapak Ibu sekalian, minggu depan tanggal 6 Maret 2022 mulai jam 8 pagi kita beribadah dan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk yang melayani Bapak Ibu sekalian sudah ada di Wadah Jemaat yang melayani antara lain pengkhotbah Gembala Sidang, pemimpin pujian Ibu Indiwati, singer Ibu Aven dan Saudara Yudea, pemusik ada Saudara Stefanus, Saudara Yuda, Saudara Woyo, Saudara Anto. Nanti Pak Wawan juga bisa menolong di situ ya. Lalu penerima tamu Bapak Suryadi dan Ibu Wiwit, lalu Pak Hero dan Ibu Wanti ya.
tim TR tetap mendampingi karena untuk scan aplikasi Peduli Lindungi ya. Lalu LCD operator Saudara Andi, live streaming untuk media Saudara Tabita, pengumuman Gembala, pelayan perjamuan kudus Bapak Wawan dan Bapak Rusdi, dua sahabat Pendeta Rudi, dua berkat Gembala Sidang. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita doa bersama-sama supaya untuk tema gereja kita sepanjang Maret adalah dari tantangan menjadi kemenangan, from challenge to a victory ya. Biarlah ini akan dialami oleh segenap jemaat Tuhan dan biarlah kita akan terus menjadi saksi Tuhan dengan cerita bagaimana kita mengalami kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan dan kita akan menjadi berkat bagi setiap orang. Nah, training dan motivasi pelayanan Bapak Ibu sekalian akan dilakukan setiap selesai ibadah minggu ya. Dan kita bersyukur bahwa calon pengerja baru yang akan melayani itu didominasi oleh tunas remaja dan kaum muda. Sehingga nanti ada training motivasi ya pelayanan dan ini akan dilakukan lebih simpel, sederhana ya, tidak dilakukan seperti tahun-tahun yang lalu ya dengan modul yang cukup padat dan sebagainya, tapi ini akan lebih simpel dan sederhana sehingga semua yang akan melayani memiliki pemahaman yang lengkap ya apa sih melayani di gereja itu ya, dan tentunya akan bersemangat ya. Sisi yang lain memang perlu ada kesetiaan, ada disiplin juga ya. Jadi saya sebagai seorang gembala acap kali juga dalam situasi tertentu akan menjadi pemimpin yang terlihat nampak tegas ya, walaupun mungkin seperti silent man ya, diam gitu ya, tapi agak tegas dan itu memang penting untuk semangat dan pelayanan dan juga untuk pertumbuhan rohani dari pengerja di gereja ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan jemu-jemu terus, kita harus merindukan pembacaan Alkitab setiap hari ya. Biar Tuhan akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Terus doakan untuk rencana ibadah perayaan ulang tahun gereja kita ke-13 tahun ya, di tanggal 20 Maret 2022 ya. Tentunya panitia akan persiapkan tuh hal ini ya dengan baik ya, panitia yang dipimpin oleh Pak Rusdi dan teman-teman ya. Biarlah Tuhan akan tolong kita terus akan menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi saya mengundang dengan kasih dan hormat kita berdiri bersama-sama, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Haleluya. Besar anugerah-Mu melimpah kasih, semakin hari semakin bertambah.
berdoa terus buat sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan sedang untuk program gereja di tempat ini. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Setiap program yang ada untuk pembangunan, setiap program yang ada untuk HUT gereja di tempat ini, Engkau nyatakan dengan kemuliaan nama Allah, nyatakan kuasa-Mu Tuhan atas gereja-Mu. Dan Tuhan juga tolong juga Tuhan BPD Banten. Kami percaya biarlah hikmat Tuhan turun atas seluruh para pengurus daerah GSJAP Banten. Tuhan, biarlah hati-Mu turun atas mereka. Banyak hal yang terjadi atas mereka, tapi kami percaya Allah berikan hikmat marifat-Mu turun atas mereka. Dan rencana untuk rapat daerah yang akan dilakukan diundur, Tuhan tolong sehingga di masa pandemi ini boleh berjalan dengan baik adanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang terbesar. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami, mengingatkan kami kembali ketika kami menyatakan bahwa kami mengasihi Allah, kami juga mengasihi sesama, dan kami mau berkorban buat sesama kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi nama Allah saja. Haleluya. Kesembuhan dinyatakan. Dan Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan hari ini. Biar Tuhan memberkati. Kami berdoa menyerahkan Tuhan, sebentar kami akan bisa ke lain. Tuhan menyertai kami di perjalanan tiba di rumah dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah yang memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi damai sejahtera. Sidang semata dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak Allah Yesus Kristus namanya, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Hari ini Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita dengan penuh sukacita. Mari kita katakan bersama,